Selamat siang, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan topik investasi dan laba bersaham. Kelompok kami terdiri atas Francisca Theodosia Penian, Agatha Mutiara Gabriela, Servindus Hendrawan Putralis, Carolina Tunga. Pertama, investasi sebagai aset keuangan. Investasi merupakan salah satu dari beberapa aset keuangan. Aset keuangan adalah aset berbentuk kas instrumen ekuitas yang diterbitkan ekuitas lain, hak kontraktual untuk menerima kas atau aset keuangan. Secara umum, investasi dapat diartikan sebagai kegiatan menanamkan dana dalam satu aset dengan harapan suatu saat nilai aset tersebut bertambah. Artinya pemilik aset investor akan mendapatkan keuntungan pada saat aset tersebut dijual. Tentu saja nilai asetnya naik. Ada beragam pilihan investasi mulai dari logam mulia, tanah, properti, aset berharga, dan valuta asing. Investasi saham. Berdasarkan intensi investor dalam membeli saham sebagai sarana investasi, investasi saham dapat dibedakan menjadi 1. Saham yang dibeli untuk diperdagangkan. 2. Saham yang dibeli bukan untuk diperdagangkan dan juga bukan untuk mempengaruhi perusahaan lain. Investasi saham yang dikelompokkan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual. 3. Saham yang dibeli agar investor memiliki pengaruh yang signifikan atas investasi. Investasi saham yang diperdagangkan. Menurut SAK, saham yang dibeli untuk diperdagangkan, trading investment, dikelompokkan sebagai investasi saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Saham yang dapat dimasukkan sebagai investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah saham yang aktif yang diperdagangkan di pasar modal dan nilai wajarnya dapat diukur secara handal. Contoh soal, pada tanggal 1 Juni 2011, PT Rata membeli 10.000 lembar saham atau trading PT Reksa Dipura senilai 18 juta rupiah. Nilai nominal saham 1.000 per lembar. Biaya broker dalam transaksi pembelian saham tersebut adalah 100.000 rupiah. Oleh karena merupakan surat berharga yang diperdagangkan, maka saham tersebut dapat diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Jurnal yang dibuat oleh PT Barata pada tanggal 1 Juni 2011 itu, investasi saham diperdagangkan di debit 18 juta rupiah, beban broker di kredit 100.000 rupiah, kas di kredit 18 juta 100.000 rupiah. Investasi saham tersedia untuk dijual. Saham yang dibeli tidak untuk diperdagangkan dan tidak untuk menguasai perusahaan lain. Menurut SAK dikelompokkan sebagai investasi saham tersedia untuk dijual. Pada saat pengakuan awal saham diukur pada nilai wajar, tambah biaya transaksi yang dapat didistribusikan langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut. Contoh soal, PT Sukareja membeli saham PT Cendekia senilai 20 juta rupiah. Saham tersebut dikelompokkan sebagai investasi saham tersedia untuk dijual. PT Sukareja membayar biaya broker 500.000 rupiah. Pada saat pembelian saham tersebut, PT Sukareja mencatat investasi saham tersedia untuk dijual di debit 20 juta 500.000 rupiah. Kas di kredit 20 juta
Rp500.000. Penurunan nilai investasi saham untuk dijual. Jika penurunan nilai wajar atas aset keuangan tersedia untuk dijual telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, maka kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian relaksifikasi. Meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya, jumlah kerugian yang direlaksifikasi dari ekuitas ke laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui dalam laba rugi. Contoh soal: PT Madakara Perkasa membeli saham PT Gegap Gempita sebanyak 4.000 lembar dengan harga Rp10.000 per lembar pada tanggal 18 Oktober 2011. Pada tanggal 31 Desember 2011, nilai wajar saham Gegap Gempita turun menjadi Rp9.800 per lembar. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 2012, terdapat bukti objektif bahwa saham PT Gegap Gempita mengalami penurunan nilai harga saham PT Gegap Gempita sekarang hanya Rp7.500 per lembar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Edis. Jurnal yang dibuat PT Madakara Perkasa pada saat membeli saham investasi saham tersedia untuk dijual sebesar 40 juta, kas sebesar 40 juta. Jurnal yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2011 untuk mengakui laba rugi perubahan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar ekuitas sebesar 800.000, penyesuaian nilai wajar investasi sebesar 800.000. Penyesuaian sebesar 800.000 diperoleh dari 4.000 lembar dikali selisih nilai wajar sebesar 200. Selisih nilai wajar sebesar 200 diperoleh harga pasar saham per lembar 9.800 dikurangi harga saham per lembar 10.000. Investasi saham dengan metode ekuitas. Perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan atas investasi mencatat investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, pengakuan awal pada entitas asosiasi atau ventura bersama diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian investor atau rugi investasi setelah tanggal perolehan. Contoh soal: pada PT Anugrah Nirwana membeli 25% saham PT Tunggal Jaya pada tanggal 1 Juli 2011 dengan harga Rp4.000 per lembar. Total saham beredar PT Tunggal Jaya adalah 100.000 lembar. Pada tanggal 31 Desember 2011, harga pasar PT Tunggal Jaya adalah Rp5.000 per lembar. Pada tanggal 1 Maret 2012, PT Tunggal Jaya mengumumkan laba sebesar 120 juta. Selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2012, PT Tunggal Jaya mengumumkan dan membagi dividen kas sebesar 500 per lembar. Pada tanggal 1 Juli 2011, PT Anugrah Nirwana mencatat pembelian saham tersebut dengan jurnal investasi saham sebesar 100 juta dan kas sebesar 100 juta. Investasi dicatat sebesar 100 juta yang diperoleh 25% kali 100.000 lembar dikali 4.000 per lembar. Pada saat PT Tunggal Jaya mengumumkan laba, PT Anugrah Nirwana membuat jurnal investasi saham bertambah sebesar 30 juta dan pendapatan investasi sebesar 30 juta.
Laba yang diakui oleh PT Anugrah Nirwana adalah 25% dikali 120 juta atau sebesar 30 juta. Pada saat PT Tunggal Jaya mengumumkan dan membagikan dividen kas, PT Anugrah Nirwana mencatat penurunan investasi. Penurunan investasi dicatat sebesar 12.500.000 diperoleh dari 25% kali 100.000 lembar dikali 500. Jadi dividen kas yang dibagikan dipandang sebagai pengembalian dari sebagian investasi. Kas bertambah sebesar 12.500.000 dan investasi saham sebesar 17.500.000. Investasi obligasi. Investasi obligasi dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, investasi obligasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, investasi obligasi yang dikelompokkan sebagai investasi tersedia untuk dijual. Dan yang ketiga, investasi obligasi dimiliki hingga jatuh tempo. Investasi obligasi diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Biasanya aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah saham. Pada saat pengakuan awal, obligasi yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar diukur pada nilai wajarnya. Nilai wajar pada pengakuan awal ini adalah sebesar nilai transaksi. Biaya transaksi yang timbul pada saat perolehan obligasi dicatat secara terpisah dan diakui langsung sebagai beban. Contoh soal, PT Alam Persada membeli obligasi PT Asri Mulia senilai 38 juta pada tanggal 1 Juli 2011. Nilai nominal obligasi 40 juta, bunga 100%, dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember, dan tempo obligasi 4 tahun. Biaya broker untuk membeli obligasi tersebut adalah 500.000. PT Alam Persada menetapkan obligasi tersebut sebagai obligasi yang dinilai pada nilai wajar melalui laba rugi. Jurnal yang dibuat oleh PT Alam Persada pada saat pembelian obligasi. Investasi obligasi atau nilai wajar sebesar 38 juta, beban broker sebesar 500.000, kas sebesar 38.500.000. Jurnal yang dibuat saat menerima bunga pada saat 31 Desember 2011. Kas sebesar 2 juta dan pendapatan bunga sebesar 2 juta. Jadi bunga yang diterima oleh 2 juta didapat dari 6 dibagi 12 kali 100% dikali 40 juta. Oleh karena bunga dibayarkan 2 kali dalam setahun, maka harus dikalikan dengan 6 dibagi 12. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Carolina. Baik, terima kasih. Selanjutnya, penurunan nilai investasi obligasi tersedia untuk dijual. Standar akuntansi keuangan menyatakan bahwa penurunan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif, bahwa komprehensif lain harus direlaksifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada saat terdapat bukti objektif bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai. Meskipun aset keuangan tersebut belum dihentikan pengakuannya. Jumlah kerugian yang direlaksifikasi dari ekuitas ke laba rugi merupakan selisih antara biaya perolehan atau setelah dikurangi pelunasan pokok dan amortisasi, dan nilai wajar kini dikurangi kerugian penurunan nilai aset keuangan yang sebelumnya telah diakui. Jika pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual meningkat, dan peningkatan tersebut dapat dikaitkan secara langsung dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai dalam laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut dibalik melalui laba rugi. Berikutnya, investasi obligasi dimiliki hingga jatuh tempo. Sepanjang umur obligasi yang dimiliki hingga jatuh tempo diukur sebesar biaya perolehan di amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan di amortisasi suatu aset keuangan dan untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan.
Suku bunga yang efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan. Berikutnya pembatalan rugi penurunan nilai obligasi dimiliki hingga jatuh tempo. Jika pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang, dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, atau seperti meningkatnya peringkat kredit debitur, maka kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibagi, baik secara langsung atau dengan menyesuaikan akun cadangan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan jumlah tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan penurunan nilai pada tanggal pembalikan dilakukan. Jumlah pembalikan aset keuangan diakui dalam laba rugi. Laba per saham. Laba per saham adalah laba bagi pemegang saham biasa. Laba per saham dihitung dengan cara membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa dengan jumlah saham yang beredar. Perhitungan laba per lembar saham menjadi rumit karena adanya sekuritas dilutif. Sekuritas dilutif adalah sekuritas yang berpotensi untuk membuat laba per lembar saham turun. Beberapa sekuritas dilutif seperti obligasi konversi, saham preferen konvertibel, dan waran. 1. Obligasi konversi. Obligasi konversi adalah obligasi yang dapat dikonversi oleh pemegangnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen, yaitu liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Saham preferen konvertibel. Saham preferen konvertibel adalah saham preferen yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Perbedaan utama antara obligasi konversi dan saham preferen konvertibel dari sudut pandang akuntansi adalah obligasi konversi merupakan instrumen majemuk atau dalamnya mengandung unsur liabilitas dan unsur ekuitas. Sementara saham preferen konvertibel merupakan ekuitas. Pada saham preferen konvertibel, tidak ada pengakuan laba rugi karena transaksi yang terjadi adalah transaksi antar pemegang saham. Contoh soal, Gayo Company menerbitkan preferen konvertibel 2.000 lembar dengan nilai pari sebesar 25.000 per lembar. Saham diterbitkan dengan harga Rp100.000 per lembar. Setiap lembar saham preferen tersebut dapat dikonversi menjadi 20 lembar saham biasa dengan nilai pari sebesar Rp1.000 per lembar. Jurnal untuk mencatat transaksi penerbitan saham preferen konvertibel. Kas 2.000 kali Rp100.000, hasilnya 200 juta berada di debit. Saham preferen 2.000 kali Rp25.000, hasilnya 50 juta rupiah berada di kredit. Premi saham ekuitas konversi 150 juta berada di kredit. Berikutnya waran. Waran adalah hak bagi pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu di masa datang. Waran yang diterbitkan bersamaan dengan obligasi merupakan instrumen keuangan majemuk. Obligasi merupakan liabilitas keuangan, sedangkan waran merupakan komponen ekuitas. Serupa dengan akuntansi obligasi konversi, dalam pengakuan awal obligasi yang disertai dengan waran, komponen liabilitas harus dicatat secara terpisah dari komponen ekuitas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hendrawan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu opsi saham. Opsi saham memberikan hak kepada karyawan untuk membeli saham dengan harga tertentu, yang tentunya lebih murah dari harga pasar. Tujuan kompensasi berupa opsi saham adalah untuk memotivasi karyawan bekerja dengan lebih baik dan bertanggung jawab karena merasa memiliki perusahaan. Isu akuntansi terkait dengan kompensasi berupa opsi saham adalah
1. Menentukan besarnya beban kompensasi yang dicatat perusahaan pada saat pembelian opsi. Yang kedua, menentukan periode untuk mengalokasi beban kompensasi tersebut. Penentuan beban kompensasi. Pada pembayaran berbasis saham, SAK mensyaratkan perusahaan untuk mencatat barang atau jasa yang diterima sebagai nilai wajar barang atau jasa tersebut. Jika nilai wajar barang atau jasa tersebut tidak tersedia, maka perusahaan dapat menggunakan nilai wajar saham yang diserahkan. B. Periode pengalokasian beban kompensasi. Beban kompensasi terkait pemberian opsi dialokasikan selama periode vesting. Periode vesting adalah masa yang harus dipenuhi karyawan untuk menerima opsi saham. Misalnya, karyawan harus bekerja di perusahaan selama 3 tahun sebelum mendapatkan opsi. Masa 3 tahun yang harus dipenuhi karyawan tersebut dinamakan periode vesting. Dalam hal ini, beban kompensasi terkait dengan pemberian opsi akan dialokasikan perusahaan selama 3 tahun, yang merupakan masa karyawan memberikan jasanya ke perusahaan. Contoh soal, pada tanggal 1 Juli 2015, PT Gelang Putih memberikan opsi sebanyak 40.000 lembar kepada karyawannya. Harga eksekusi atau harga yang harus dibayarkan karyawan untuk membeli saham menggunakan opsi adalah 7.000. Nilai pari saham 4.000 per lembar. Harga pasar saham pada tanggal pembagian opsi 10.000. Opsi dapat dieksekusi selama kurun waktu 2 tahun setelah tanggal pembagian opsi. Opsi yang dibagikan dapat langsung dieksekusi. Total beban kompensasi terkait dengan pemberian opsi tersebut adalah 120 juta. Jurnal yang dibuat oleh PT Gelang Putih saat pemberian opsi pada tanggal 1 Juli 2015, beban kompensasi bertambah di debit yaitu 120 juta, premi saham atau opsi saham bertambah di kredit yaitu 120 juta. Seandainya pada tanggal 1 Juli 2017, seluruh opsi dieksekusi oleh karyawan PT Gelang Putih dan harga pasar saham pada tanggal eksekusi adalah 14.000, maka jurnal yang dibuat oleh PT Gelang Putih pada saat eksekusi opsi, kas bertambah di debit yaitu 280 juta, premi saham atau opsi saham bertambah di debit yaitu 120 juta, saham biasa bertambah di kredit yaitu 160 juta, premi saham biasa bertambah di kredit yaitu 240 juta. 280 juta dari 40.000 lembar dikali 7.000. 160 juta diperoleh dari 40.000 lembar dikali 4.000. Laba per lembar saham. Laba per lembar saham adalah rasio yang berguna untuk mengevaluasi return bagi para pemegang saham biasa. Investor menggunakan rasio ini untuk menilai profitabilitas perusahaan. Laba per lembar saham dihitung dengan rasio berikut. Laba bersih dikurang dividen saham preferen per atau dibagi rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Contoh soal, laba bersih PT Kijang Emas pada tahun 2013 adalah 240 juta. Total saham biasa beredar PT Kijang Emas adalah 400.000 lembar. PT Kijang Emas memiliki 40.000 lembar saham preferen dengan nilai pari 10.000 per lembar dan dividen 10%. Laba per lembar saham PT Kijang Emas tahun 2013 sama dengan 240 juta dikurang 40.000 dikali 10.000 dikali 10% dibagi 400.000 sama dengan 500 per lembar. Menghitung rata-rata tertimbang saham beredar. Jumlah saham yang beredar pada suatu tahun bias naik dan bias turun. Oleh karena itu, untuk menghitung laba per lembar saham diperlukan suatu proksi yang rasional. Rata-rata tertimbang saham dihitung dengan mempertimbangkan masa beredarnya saham. Contoh, perubahan saham beredar PT Narendra Jaya untuk tahun 2015. Tanggal 1 Januari 2015, keterangan saldo awal saham biasa, saham beredar 90.000. Pada tanggal 1 April 2015, ada aktivitas menerbitkan saham baru yaitu 30.000 lembar dengan saham beredar yaitu 120.000.
Pada tanggal 1 November 2015, ada aktivitas membeli saham beredar 15.000, saham beredar yaitu 105.000. Dalam menghitung rata-rata tertimbang saham yang beredar, bulan emas saham beredar dijadikan sebagai bobot. Masa beredar 1 Januari 2015 sampai 1 April 2015, jumlah saham beredar 90.000, bobot 3/12, rata-rata tertimbang 22.500. Masa beredar 1 April 2015 sampai 1 November 2015, jumlah saham beredar yaitu 120.000, bobot 7/12, rata-rata tertimbang 70.000. 1 November 2000, masa beredar 1 November 2015 sampai 31 Desember 2015, jumlah saham beredar yaitu 105.000, bobot 2/12, rata-rata tertimbang 17.500, total rata-rata tertimbang yaitu 110.000. Jadi, rata-rata tertimbang saham beredar PT Narendra Jaya pada tahun 2015 adalah 110.000 lembar. Laba per lembar saham di Lusian. Laba per lembar saham di Lusian adalah laba per lembar saham yang dihitung dengan mengasumsikan semua sekuritas dilutif sudah dikonversi menjadi saham biasa. Sekuritas dilutif adalah surat berharga yang memiliki potensi untuk mendilusi laba per saham per lembar saham atau membuat laba per lembar saham menjadi lebih rendah. 1. Laba per lembar saham di Lusian dikurang obligasi konversi. 2. Laba per lembar saham di Lusian dikurang saham preferred convertible. 3. Laba per lembar saham di Lusian dikurang barang. Anti-dilutif. Tidak semua sekuritas dilutif memiliki sifat dilutif. Sekuritas yang dilutif adalah sekuritas yang berpotensi untuk membuat laba per lembar saham turun. Bisa jadi sekuritas dilutif malah memiliki dampak anti-dilutif, yaitu berpotensi meningkatkan laba per lembar saham perusahaan. Sekuritas yang bersifat anti-dilutif tidak perlu diperhitungkan dalam menghitung laba per lembar saham di Lusian. Sifat anti-dilutif ini juga tidak boleh digunakan untuk mengurangi sifat dilutif sekuritas lain. Baik, itulah hasil diskusi kami dari kelompok 9. Terima kasih, salam dan bahagia.